Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi bacakan di awal khutbah merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Masjidil Aqsa. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang kedudukan dan kemuliaan Masjid Aqsa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjid Aqsa sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih Masjid Aqsa sebagai tempat Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih Masjid Aqsa sebagai titik awal bertolaknya Nabi melaksanakan Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha. Masjid Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, para sahabat, mereka beribadah menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Akan tetapi karena cemoohan yang dilontarkan oleh orang Yahudi, mereka senantiasa menghina Nabi, senantiasa menghina sahabat, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ikut-ikutan dalam masalah kiblat orang Yahudi. Padahal Baitul Maqdis ini dijadikan kiblat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan Nabi, tetapi itu merupakan pilihan Allah. Tetapi di saat yang bersamaan mereka pun juga menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga mereka menganggap Nabi SAW ikut-ikutan mengikuti kiblat mereka. Senantiasa mereka mencemoohkan Nabi SAW. Mereka katakan kepada Nabi SAW, Nabi tidak punya kiblat sehingga mengikuti kiblat mereka. Itu membuat hati Nabi SAW bersedih, sehingga Nabi SAW senantiasa mengadakan tangannya ke langit berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Aqsa adalah tempat yang mana ketika kita salat di dalamnya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika seorang salat di Masjid Aqsa maka pahalanya 500 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini semuanya menunjukkan tentang keutamaan daripada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa secara khusus dan Palestina secara umum merupakan tanah kaum muslimin yang telah dihibahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada kaum muslimin pada tahun 15 Hijriah. Ini adalah tanahnya kaum muslimin, bukan tanah orang Arab, bukan tanah orang Palestina, tetapi ini adalah tanahnya kaum muslimin. Sudah diwakafkan oleh Umar bin Khattab untuk kaum muslimin. Tapi hari ini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil tanah kaum muslimin. Berbagai macam cara mereka lakukan agar tanah ini berpindah kepemilikannya kepada tangan mereka. Kita melihat sejarah berbagai macam usaha yang mereka lakukan untuk menghancurkan Al-Masjid Al-Aqsa, untuk membunuh kaum muslimin. Mungkin berpuluh-puluh tahun sejak kita kecil kita sudah mendengar bagaimana kaum muslimin di Palestina dibantai, dizalimi, disiksa sejak kita kecil. Dan sampai hari ini penderitaan itu belum berakhir. Walaupun hari ini Hamas dan Israel sudah bersepakat untuk gencatan senjata, tetapi kita tidak bisa percaya kepada orang Yahudi, karena sejarah membuktikan berapa kali kesepakatan gencatan senjata yang sudah disepakati, akan tetapi mereka langgar kembali.
Kesepakatan beca senjata bukan hari ini saja terjadi. Dahulu-dahulunya sudah ada, tetapi mereka melanggar kembali. Dan kita melihat bagaimana di 11 hari kemudian belakangan ini kita melihat dan menyaksikan dan mendengar berita bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, mereka dibombardir, mereka disiksa, mereka dizalimi, mereka ditembak. Yang menjadi kesedihan kita, orang-orang yang tidak berdosa, para wanita, anak-anak kecil ikut menjadi korban keganasan Zionis Israel. Secara aturan perangnya, para wanita dan anak-anak itu tidak boleh dibunuh. Akan tetapi yang namanya orang Yahudi, mereka tidak memiliki adab, sehingga mereka tidak mematuhi aturan-aturan di dalam peperangan. Tidak yang dilakukan oleh kaum Hamas, kelompok Hamas, yang mana mereka ketika melakukan perang dengan Zionis Israel mereka memberitahu, tetapi orang Yahudi tidak. Dan puncaknya itu terjadi di penghujung bulan Ramadan, tatkala saudara kita lagi beribadah, beriktikaf di Masjidil Aqsa, mereka paksa keluar dari Masjidil Aqsa. Ini adalah kezaliman yang luar biasa. Masjid Aqsa adalah tanahnya kaum muslimin. Kemudian dengan serta mereka mengambil begitu saja. Bukan hak mereka. Kalau seandainya itu adalah hak mereka, mungkin kita bisa ridhoi. Akan tetapi ini bukan haknya mereka. Ini haknya kaum muslimin. Maka haram bagi mereka mengambil tanahnya kaum muslimin. Dan kita melihat sudah banyak korban yang berjatuhan, sekitar 200 lebih yang sudah meninggal, dan sudah ratusan orang juga yang terluka, dan banyak rumah-rumah mereka yang runtuh, dan masih banyak lagi penderitaan yang dihadapi oleh saudara kita kaum muslimin di sana. Sebagai orang Islam yang tentunya mengaku beriman kepada Allah, mengakui Nabi kita Muhammad sebagai Rasulullah SAW, tentu kita bersedih hati ketika mendengar, ketika kita melihat video di Facebook, di YouTube, bagaimana kesadisan mereka. Tentu hati ini terasa tersiksa. Apalagi seandainya kita melihat secara langsung penderitaan mereka, bagaimana anak kecil ditodong, para wanita ditarik. Itu yang mereka lakukan. Ketika ada bantuan obat-obatan, makanan dan minuman, mereka berusaha untuk menghalangi saudara kita membutuhkan bantuan kita kaum muslimin. Mereka adalah saudara kita seiman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang beriman itu satu jasad. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman dengan orang beriman lainnya di dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, seperti kecintaan satu tubuh. Idza ishtaka min udhun tadalahu sa'irul jasad bisahri wal umma. Apabila satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lain akan merasakan. Ketika tangan kita ini luka, maka hati pun juga tak tenang, mata pun juga akan mengeluarkan air mata. Itulah orang yang beriman. Maka ketika ada orang yang tidak sedih, bahkan tidak peduli dengan saudaranya kaum muslimin di Palestina, maka mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Ini adalah keimanan yang macam mana? Betul nggak dia beriman kepada Allah dan Rasulnya? Betul nggak dia seorang Islam yang sejati? Orang Islam yang sejati adalah orang yang peka terhadap saudaranya, peduli terhadap saudaranya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mencap orang-orang yang tidak peduli kepada kaum muslimin, dianggap bukan kaum muslimin. Balam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan kaum muslimin. Apalagi ini merupakan amanat undang-undang 45. Kita mengaku berbangsa dan bernegara. Bagaimana amanat undang-undang
mewajibkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Karena jangan sampai ada penjajahan di muka bumi ini. Karena yang namanya penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita membantu saudara kita. Bukan masalah kemanusiaan saja, ini adalah masalah keimanan. Persoalan yang terjadi di Palestina ini bukan persoalan politik, tetapi ini adalah persoalan agama. Kenapa mereka dizalimi, saudara-saudara kita? Tidak lain dan tidak bukan karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Dan mereka tidaklah dimusuhi, dibenci kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Seandainya mereka sama akidahnya dengan orang Yahudi, mereka tidak akan mengganggu. Tapi inilah Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quran betapa orang Yahudi memiliki kebencian yang luar biasa terhadap kaum muslimin sampai hari kiamat. Walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah orang Yahudi dan orang Nasara merasa ridho kepada orang kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Ini Allah yang mengabarkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, wa in istansarukum fid-din fa'alaikumun nasr. Seandainya saudara-saudara kalian meminta pertolongan kepada kalian, maka berikan bantuan kepadanya. Membantu kaum muslimin hukumnya adalah wajib, dan bantuan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita yang ada di Indonesia ini, mungkin bantuan yang bisa kita serahkan adalah berbentuk donasi, berbentuk uang yang insya Allah ini bisa diberikan untuk makanan, minuman, obat-obatan yang tentunya mereka membutuhkan. Mungkin hari ini mereka senang bergembira, tapi kita tidak menutup kemungkinan akan ada serangan-serangan berikutnya. Jangan sampai kita terkecoh, karena sejarah sudah membuktikan berapa banyak gencatan senjata, kemudian ada lagi perang-perang selanjutnya. Maka oleh karena itu, mari kita membantu saudara kita kaum muslimin yang di sana. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang insya Allah akan memberatkan timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan bermanfaat. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.